Malam ini ada sebuah kisah menyeramkan tentang pasar iblis. Pasar misterius yang hanya muncul di malam tertentu, dan siapapun yang berani masuk ke dalamnya, seringkali tak pernah kembali. Raka, pedagang sayur keliling, malam itu pulang lebih larut dari biasanya. Jalanan sepi. Lampu jalan hanya menerangi sedikit aspal, sisanya gelap pekat. Saat melewati jalan pintas, ia melihat sebuah gerbang besar yang belum pernah ada sebelumnya. Besi hitamnya berukir tulisan samar, buka hanya untuk yang pantas. Di belakangnya terdengar ramai suara orang bercakap-cakap, tawa, dan musik seperti pesta. Rasa penasaran membuat Raka melangkah masuk. Begitu melewati gerbang, hawa dingin langsung menusuk tulang. Sebuah pasar terbentang di depannya, penuh kios dan lapak, lampu minyak berderet, penjual memanggil-manggil pembeli. Tapi ada yang aneh, semua orang memakai topeng. Ada yang menyerupai binatang, ada yang wajahnya terbalik, ada yang seperti tengkorak. Raka berjalan perlahan, matanya menyapu deretan dagangan. Di satu kios, ada jantung yang masih berdenyut. Di kios lain, tangan manusia digantung seperti daging ayam. Aroma anyir bercampur wangi kemenyan. Baru pertama kali di sini, ya? Suara berat menyapa dari belakang. Raka menoleh. Seorang penjual bertopeng berubah berdiri sambil menatapnya. Matanya, bukan mata manusia, merah menyala seperti bara. Seketika semua penjual di sekitarnya menoleh ke Raka. Dari balik topeng-topeng itu, mata merah yang sama menembus kegelapan. Langkah Raka mulai mundur, tapi suara tawa dalam, serak, dan tak wajar menggema dari seluruh pasar. Lampu-lampu minyak redup satu persatu. Kini Raka berdiri di tengah pasar, dikelilingi makhluk-makhluk bertopeng yang perlahan mendekat. Raka terjepit di tengah kerumunan bertopeng. Tiba-tiba, seorang penjual bertopeng burung gagak meraih lengannya. "Kalau mau selamat, beli ini," katanya. Lalu menyodorkan sepotong roti bundar yang hangat. Tanpa sadar, Raka menerima. Penjual itu berbisik, makan saat tiba di rumah sebelum subuh. Langkahnya terhuyung keluar dari kerumunan. Entah bagaimana, ia tiba-tiba berada di jalan gelap yang tadi ia lewati. Gerbang pasar sudah hilang. Di rumah, Raka meletakkan roti itu di meja. Warnanya kecoklatan, kulitnya mengkilap, aromanya aneh. Saat ia mendekat, roti itu berbisik pelan, "Makan aku, makan aku." Jantung Raka berdetak cepat. Ia mencoba mengabaikannya, tapi bisikan itu semakin keras, berubah menjadi jeritan memohon. Tanpa sadar, ia menggigit. Gigitan pertama langsung membuat darah panas mengalir di mulutnya. Lidahnya merasakan rasa asin dan bau besi yang menyengat. Sekejap, matanya gelap, kilasan wajah seorang wanita pucat, bibirnya robek, matanya penuh darah, muncul di pikirannya. Wanita itu berteriak memanggil namanya. Raka memuntahkan sisa roti, tapi darah keluar bersama ludahnya. Ia terhuyung mundur. Roti itu jatuh ke lantai dan menghilang, menyisakan noda darah segar di ubin. Di luar, terdengar suara langkah kaki mendekat. Suara yang sama, seperti di pasar tadi malam. Suara langkah di luar semakin jelas. Raka memberanikan diri mengintip dari jendela. Gelap, kosong. Tapi ketika ia menoleh kembali ke dalam rumah, ia sudah tidak berada di rumahnya lagi. Ia berdiri di lorong pasar itu lagi. Bau anyir langsung menusuk hidung. Lampu minyak menyala redup, bayangan bergerak-gerak di dinding kain lapak. Sebuah kios menarik perhatiannya. Di sana berdiri seorang penjual tanpa kepala, tubuhnya tegak, memakai baju lusuh. Di meja kiosnya terhampar potongan kain berwarna gelap. Kain itu bergerak. Raka mendekat. Potongan kain itu ternyata membungkus sesuatu. Saat penjual itu membuka sedikit lipatannya, terlihat kulit pucat dan jari-jari kecil, mayat anak kecil. Napas Raka tercekat.
Kain itu tiba-tiba terangkat sendiri, melayang, lalu melesat ke arah Raka. Raka berlari menembus kios-kios, melewati penjual-penjual bertopeng yang tertawa tanpa suara. Kain itu mengejarnya, membelit lehernya, menariknya kembali ke kios. Dalam desakan panik, Raka meraih pisau di meja dan menebas kain itu. Kain terjatuh, tapi potongan tubuh kecil itu kini memegang kakinya erat. Dari ketiadaan kepala si penjual keluar suara serak. "Sekarang kau milikku." Raka terhuyung mundur, tubuh kecil yang tadi memegang kakinya lenyap bersama penjual tanpa kepala. Tiba-tiba, ia sudah berdiri di depan kios lain. Kali ini, di meja tertata barang-barang mewah, emas, jam tangan, bahkan mobil miniatur yang berkilau seperti sungguhan. Seorang penjual bertopeng rusa menyapanya, suaranya lembut tapi dingin. "Semua ini milikmu," hanya dengan menyebutkan satu nama. Raka mengernyit. "Nama? Nama orang yang akan mati malam ini," jawab penjual itu sambil tersenyum di balik topeng. Raka menolak, tapi dari sudut mata, ia melihat seorang wanita memilih cincin emas dan membisikkan nama seseorang. Penjual itu mengangguk, lalu menyerahkan cincin tersebut. Saat Raka mencoba mundur, wanita itu menatapnya sekilas, senyumnya lebar, matanya penuh darah. Keesokan harinya, di dunia nyata, Raka mendengar kabar. Tetangga wanita itu ditemukan tewas di rumahnya, tubuhnya kaku dengan mulut terbuka lebar. Malamnya, saat Raka mencoba tidur, ia terbangun karena mendengar bisikan di telinganya. "Giliranmu menyebutkan nama atau namamu yang akan disebut." Bisikan itu tidak berhenti sejak malam sebelumnya. Raka terbangun, dan lagi-lagi ia berada di pasar itu. Kali ini di tengah sebuah pelelangan. Puluhan pembeli bertopeng duduk mengelilingi meja panjang. Di atas meja, berderet botol kaca berisi asap hitam yang berputar pelan. Seorang juru lelang bertopeng serigala mengangkat botol pertama. Satu jiwa muda, harga mulai dari 3 nyawa. Pembeli langsung mengangkat tangan, menawar dengan suara-suara yang terdengar seperti lolongan. Raka mencoba mundur, tapi matanya terpaku pada botol ketujuh. Asap di dalamnya berwarna abu-abu pucat, dan di balik pusarannya terlihat wajah ibunya. Wajah itu pucat, bibirnya bergetar memanggil, "Raka." Darah Raka berdesil. Ia maju dan berteriak, "Berapa harganya?" Juru lelang menoleh, mata merahnya berkilat. "Untukmu, cukup dengan menyerahkan jiwamu sendiri." Tiba-tiba semua lampu minyak padam. Dalam kegelapan, suara ibunya terdengar lebih dekat. "Anakku, jangan." Saat cahaya kembali, botol itu sudah di depan Raka dan tangannya sudah memegangnya erat. Botol berisi asap wajah ibunya terasa dingin di tangan Raka. Ia berlari menembus kios-kios, berniat mencari pintu keluar. Lalu, ia melihatnya. Gerbang pasar berdiri di ujung jalan, terbuka lebar, cahaya putih menyilaukan dari baliknya. Namun sebelum ia sempat melangkah, tanah bergetar. Dari sisi gerbang, muncul makhluk setinggi 3 meter, bertubuh setengah manusia, setengah kambing. Kulitnya gelap, matanya seperti bara api, dan tanduknya berpilin tajam. Giginya panjang, lidahnya menjulur seperti ular. Makhluk itu berdiri di tengah gerbang. Satu-satunya jalan keluar, suaranya berat, seperti batu digerus, hanya untuk yang sanggup membayar. "Aku tak punya apa-apa," Raka berteriak. Makhluk itu tersenyum. "Kau punya ibu." Raka memeluk botol itu erat. Makhluk itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah retak. Tiba-tiba, di belakang Raka, terdengar suara puluhan langkah kaki. Penjual dan pembeli pasar datang. Mata mereka semua merah menyala. Gerbang perlahan tertutup. Makhluk bertanduk itu tertawa rendah. "Waktumu hampir habis." Raka mundur perlahan dari makhluk bertanduk, mencoba mencari celah kabur. Di tengah kepanikan, matanya menangkap sosok yang familiar. Seorang pembeli bertopeng polos,
bertubuh kurus, selalu membawa kantong hitam. Ia pernah melihatnya di setiap kios, di setiap sudut pasar. Sejak malam pertama Raka masuk. Sosok itu tidak pernah bicara, hanya berdiri menatap barang dagangan. Anehnya, penjual selalu menyambutnya dengan hormat. Raka mengikuti dari jauh. Pembeli itu berhenti di kios penjual daging, potongan tubuh manusia tersusun rapi di meja. Dengan tangan gemetar, ia mengambil satu kepala manusia, memasukkannya ke kantong hitam. Raka memperhatikan langkahnya, lalu sadar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok itu tidak punya bayangan. Bahkan saat melewati lampu minyak, cahaya tidak pernah membentuk siluetnya. Tiba-tiba, pembeli itu berhenti dan menoleh langsung ke arah Raka. Dari balik topeng polosnya, terdengar suara berlapis-lapis. "Mengikutiku, berarti kau siap menjadi sepertiku." Lampu-lampu di sekitar mereka padam satu persatu. Ketika cahaya kembali, Raka sudah berdiri sendirian. Di tengah lorong yang dipenuhi bayangan bergerak. Bayangan-bayangan di lorong itu bergerak seperti asap pekat mengelilingi Raka. Suara-suara berbisik memanggil namanya, menyebut rahasia yang hanya dia yang tahu. Tiba-tiba, salah satu bayangan berubah menjadi kios kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di belakang meja duduk penjual bertopeng harimau, matanya kuning menyala. "Duduk," katanya datar. Raka menurut, hanya untuk memastikan bayangan-bayangan itu tak mendekat. Penjual itu mengeluarkan cincin perak dari kotak kayu. Bentuknya sederhana, tapi terasa hangat di telapak tangan Raka. "Ini bukan cincin biasa. Jika kau memakainya, kau akan mendapat 10 tahun hidup tambahan, bebas dari sakit, bebas dari kematian." "Balasannya?" tanya Raka dengan nada curiga. "Balasannya sederhana." Penjual itu mencondongkan tubuh. "Berikan satu nyawa, nyawa siapa saja yang kau pilih." Raka hendak mengembalikan cincin itu, tapi saat ia memandang tangan penjual, darahnya membeku. Tangan itu bukan tangan harimau, melainkan tangan ayahnya yang sudah meninggal. Luka bekas kecelakaan ayahnya terlihat jelas di pergelangan. Suara penjual berubah menjadi suara ayahnya. "Ambil, nak, demi ibumu." Cahaya lampu minyak di kios itu berkedip. Dalam kilatan singkat, Raka melihat di sekelilingnya, bukan kios, tapi meja operasi penuh darah, dan di atasnya terbaring tubuhnya sendiri. Raka terlonjak dari meja operasi itu, dan kini ia kembali berdiri di lorong pasar. Bayangan-bayangan menghilang. Di depannya, ada sebuah kios kecil, sederhana, dijaga seorang pedagang tua bertopeng retak. Tidak ada pembeli lain di sekitarnya. Pedagang itu menatap Raka lama, lalu berkata pelan, "Kau sudah terlalu lama di sini, nak. Pasar ini bukan untuk manusia biasa." Raka menelan ludah. "Apa maksudnya?" Pedagang itu tersenyum tipis. "Setiap barang di sini adalah hasil barter nyawa. Satu benda, satu jiwa, dan pembeli yang tak membayar akan tinggal di sini selamanya." Raka merasa udara semakin dingin. "Kenapa aku bisa masuk?" "Karena kau pernah menolak memberi sedekah pada seseorang yang kelaparan," jawab pedagang itu datar. "Pasar ini memilih mereka yang hutangnya pada kemanusiaan belum dibayar." Raka memundurkan langkah, tapi tubuhnya terasa berat. Dia baru sadar, pedagang tua itu tidak punya kaki. Tubuhnya melayang setinggi pinggang, mengapung di udara. Topengnya retak semakin lebar, memperlihatkan kulit wajah busuk di bawahnya. "Nah, waktumu habis. Gerbang akan tertutup untuk selamanya." Suara lonceng berdentang 3 kali. Pasar mulai gelap. Semua penjual menoleh ke arah Raka bersamaan. Suara lonceng terakhir bergema dan pasar langsung berubah sunyi. Raka berdiri di tengah lorong, dikelilingi penjual dan pembeli bertopeng. Mata mereka semua menyala merah. Dari ujung jalan, gerbang pasar muncul kembali, terbuka sedikit. Cahaya putih memancar keluar. Pedagang tua melayang mendekat. Pilihannya sederhana, bayar atau mati. Raka menggenggam botol berisi asap wajah ibunya.
Aku tak akan menyerahkan ibuku. Makhluk bertanduk dari gerbang maju, tanduknya hampir menyentuh kepala Raka. Kalau begitu, kau yang tinggal di sini. Dalam detik yang menegangkan, Raka nekat berlari ke arah gerbang. Makhluk bertanduk mengayunkan cakar, melukai bahunya, tapi Raka terus memaksa maju. Jeritan penjual dan pembeli menggema, langkah kaki mereka mengejar. Raka melompat, melewati gerbang tepat saat cahaya menyilaukan menelannya. Ia terjatuh di pasar tradisional biasa. Udara pagi menyentuh kulitnya dan suara pedagang sayur terdengar normal. Ia memandang sekeliling, tidak ada topeng, tidak ada makhluk aneh. Raka tertawa lega sampai ia melihat tangannya. Di genggamannya ada kantong belanja hitam. Dengan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya, kepala manusia dengan mata merah menyala menatap langsung ke arahnya. Dari mulut kepala itu keluar suara serak. Selamat datang kembali, pembeli baru. Itulah kisah pasar iblis. Jika suatu malam kau mencium bau kemenyan di jalan sunyi, berhati-hatilah. Mungkin pasar itu sedang memanggilmu.